Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, belum lama ini kembali jagat media diramaikan oleh pembubaran persiapan tradisi sedekah laut di Pantai Baru Bantul oleh segerombolan kriminal berbaju agama. Sambil mengobrak-abrik lokasi, sekelompok orang tersebut mengatakan bahwa tradisi sedekah laut syirik dan bertentangan dengan agama. Kelompok ini sempat memasang sebuah spanduk di sekitar lokasi. Spanduk itu bertuliskan, "Kami menolak semua kesyirikan berbalut budaya, sedekah laut atau selainnya." Demikian kekhawatiran mereka terhadap kemusyrikan umat Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW sosok yang paling bertanggung jawab terhadap keimanan dan kemusyrikan umatnya, sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Dan sungguh aku demi Allah sama sekali tidak mengkhawatirkan kalian berbuat syirik sepeninggalkanku. Akan tetapi aku khawatir kalian akan saling merebutkan dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tradisi sedekah laut dapat bermakna ungkapan terima kasih manusia kepada makhluk Allah yang berjasa membantu para nelayan memperoleh rezeki dari Allah. Masih kuat ingatan saya tentang nasihat Maulana Habib Lutfi yang mengajarkan murid-muridnya untuk berakhlak kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu akhlak yang beliau ajarkan adalah memuliakan rezeki yang kita terima dengan cara berterima kasih kepada setiap yang berperan sampainya rezeki itu kepada kita. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua atas nikmat lahir dan hidup menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Berterima kasihlah kepada guru-guru atas anugerah ilmu yang kita dapatkan. Berterima kasihlah kepada petani kuli panggul, pedagang beras, dan sebagainya atas nikmat setiap butir nasi yang kita makan setiap hari. Berterima kasihlah kepada laut dan ikan-ikan atas nikmat mengkonsumsi sumber protein yang menyehatkan. Tradisi sedekah laut dapat dimaknai berbagi kepada sesama makhluk Allah, sesama manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan jin sekalipun. Di dalam sebuah hadis sahih, Nabi melarang sahabatnya, termasuk kita dan umatnya, untuk beristinja setelah buang air dengan kotoran dan tulang. Kata Nabi, itu kotoran dan tulang adalah makanan saudaramu, jin. Hadis riwayat At-Tirmizi dari sahabat Ibnu Umar. Perhatikan bagaimana Nabi tidak hanya mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, tapi juga memperhatikan makanan makhluk lain. Ajaibnya, hari ini banyak makanan duri lunak, tulang lunak, dan sebagainya. Terus jin makan apa dong? Tindakan pembubaran persiapan sedekah laut dan kegiatan-kegiatan lainnya dianggap kesyirikan hanya dilakukan oleh orang-orang yang merasa paling benar. Mengaku diri mereka sebagai orang-orang yang paling paham agama, mendapatkan mandat untuk memberantas kemusyrikan dan berlagak menjadi polisi syariat. Tradisi ini bukan persoalan hitam dan putih, syirik atau kufur dan iman. Banyak hal di dalam pelaksanaannya yang dapat dikaji. Hal-hal tersebut cukup kompleks sehingga kita harus berhati-hati dalam memahami persoalan ini. Asumsi atas fenomena sedekah laut dan bumi biasanya mengandung dua persoalan. Satu persoalan akidah atau keimanan, dua masalah fikihiyah. Persoalan pertama yaitu akidah atau keimanan tidak semerta-merta dapat dilihat secara sederhana menjadi hitam atau syirik, kufur, dan putih, tauhid dan iman. Persoalan ini dapat ditafsil atau dirinci berdasarkan situasi yang terjadi atau kenyataan yang sebenarnya. Sedekah bumi atau laut bisa menjadi mubah jika upacara dilaksanakan dengan penyembelihan hewan tertentu yang dimaknai atau diniatkan sebagai takarub kepada Allah. Apabila tujuan yang diyakini untuk mengusir jin jahat atau makhluk penguasa laut. Tapi jika penyembelihan hewan diniatkan untuk menyenangkan jin atau penguasa laut, maka hal ini dihukumi haram sebagaimana keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in sebagai berikut. Siapa saja yang memotong hewan karena takarub kepada Allah dengan maksud menolak gangguan jin, maka dagingnya halal dimakan. Tetapi kalau jin-jin itu yang ditakarubkan, maka daging sembelihannya haram. Syekh Zainuddin Al-Malibari juga memberikan keterangan yang dibahas oleh Syekh Syed Bakri bin Syed Muhammad Syiyatah Ad-Dimyati. Barang siapa saja yang memotong hewan seperti unta, sapi atau kambing karena takarub kepada Allah,
yang diniatkan takorup dan ibadah kepadanya semata dengan maksud menolak gangguan jin. Sebagai dasar tindakan memotong hewan, takarub dengan yakin bahwa Allah dapat melindungi pemotongannya dari gangguan jin, maka daging hewan sembelihannya halal dimakan. Dalam fikih, sedekah bumi dan laut tidak bisa disederhanakan menjadi hitam dan putih. Kegiatan apapun bisa dilarang jika mengandung ididaul mal atau menyia-nyiakan harta atau biasa disebut dengan unsur tabzir. Catatan ulama tentang hal ini menjelaskan bahwa tindakan idataul mal atau tabzir dengan menyia-nyiakan sedikit harta dihukumi makruh. Ukuran sedikit banyak bisa diambil contoh diilhakan dari masalah penaburan bunga di makam. Jika itu hanya sedikit, maka mubah. Tetapi jika banyak, maka makruh tanzih yang baiknya ditinggalkan. Sedekah bumi dan laut bisa dilihat dari niat yang ada. Hal ini berkaitan dengan keyakinan, akidah, tauhid, keimanan, dan kuantitas sebab perhitungan dana. Id'atul mal atau tindakan tabzir yaitu menyia-nyiakan harta yang makruh dalam agama. Apabila benda-benda yang dilarang itu ayam, sayur-sayuran segar, buah-buahan dimanfaatkan oleh masyarakat, nelayan dan dikonsumsi oleh masyarakat yang hadir, maka sedekah yang dilaksanakan tersebut dinilai ibadah. Banyak kemungkinan yang terbuka atas sedekah laut. Kita mesti benar-benar mengerti terlebih dahulu niat dan tujuan dalam praktik di lapangan.